Hai teman-teman, di sini kita mau membahas tentang value ladder. Jadi ladder itu tangga, value itu adalah produk Anda atau jasa Anda yang bisa Anda berikan. Value ladder adalah suatu cara, ini aku jelaskan pengertiannya dulu ya, suatu cara untuk menstrukturkan bisnis Anda sehingga Anda bisa serve target audience Anda di beberapa fase yang berbeda dari growth mereka. Maksudnya seperti apa? Contoh misalnya Anda punya produk, let's say harganya 1 juta deh. Oke, 1 juta. Nah, orang yang bisa menjadi customer Anda adalah orang yang sanggup membayar Anda 1 juta dong. Baru mereka bisa mencicipi produk ini kan. Nah, ini jadi customer. Nah, bagaimana kalau ada orang lain yang dia pingin coba produk Anda, tapi pertama mungkin dia belum yakin, atau kedua dia sudah yakin tapi belum punya dananya. Berarti dia nggak punya kesempatan dong. Oke, dia nggak punya kesempatan untuk mencoba produk Anda. Dia nggak punya kesempatan untuk menjalin hubungan atau menjadi customer dari company Anda. Nah, that's why itulah aku mau menjelaskan tentang konsep value ladder. Kenapa value ladder itu penting? Nah, karena begini, dalam contoh tadi ya, bagaimana kalau misalnya Anda mengeluarkan satu produk untuk customer yang tadi ini? Tadi customer ini problemnya apa? Pertama, mungkin dia pingin coba produk Anda, tapi belum punya dana. Atau mungkin dia udah punya dananya, tapi dia nggak yakin, bener nggak ini produknya bagus. Ntar aku udah keluarin 1 juta, ternyata hasilnya nggak sebagus yang aku kira. Oke? Nah, bagaimana kalau kita keluarin produk kedua yang harganya lebih murah? Misalnya, ya contohnya harganya 100.000 atau 50.000. Untuk siapa? Untuk customer yang seperti ini. Jadi mereka yang mau testing dulu kan, pingin coba dulu, oh kira-kira produk dari company ini bagus atau enggak sih sebenarnya. Tapi dia nggak berani komit terlalu besar untuk bayar 1 juta. Jadi dia mau coba yang ini dulu, 100.000, 50.000 kan. Begitu dia beli ini, berarti dia udah menjadi customer Anda, dan Anda udah punya hubungan. Nah, setelah dia membeli produk Anda yang ini, berarti otomatis dia punya kesempatan untuk mengenal kualitas produk Anda seperti apa sih, kualitas brand Anda seperti apa sih. Nah, kalau misalnya memang beneran bagus, berarti trust kan udah dibangun kan. Nah, next time, kalau dia mau beli produk ini, dia udah lebih yakin lagi. Dibandingkan kalau misalnya Anda nggak punya produk yang kedua nih, hanya satu produk, jadi orang-orang lain yang nggak sanggup beli ini, ataupun yang belum yakin, mereka nggak pernah punya kesempatan untuk mencoba produk dari company Anda. Oke, nah disinilah kenapa value ladder itu penting, yaitu berdasarkan fase mereka, fase trust mereka udah sampai mana. Ya ada orang yang memang sudah trust sama Anda, ya nggak masalah langsung beli. Tapi untuk fase orang yang apalagi audiensnya baru cold, cold itu audiens yang dingin. Nanti kita ada video yang menjelaskan tentang temperature audience, oke? Okay? Audiens yang cold atau dingin itu maksudnya mereka yang baru kenal sama Anda atau bahkan belum kenal sama Anda. Nah, untuk yang seperti ini, maka kita butuh menyusun value ladder sehingga kita bisa mengconnect dengan customer di beberapa fase yang berbeda. Contoh value ladder misalnya di dokter gigi ya, di dentist. Nah, kalau di luar itu mereka sering ada praktek seperti ini. Mereka memberikan free teeth cleaning. Jadi mereka jalankan iklan, kemudian iklannya itu do you want free teeth cleaning? Kalau mau buat appointment. Nah, jadi aku bukan dokter gigi, tapi asumsi aku harusnya teeth cleaning itu gampang, atau paling tidak teeth cleaning bisa di delegate ke staff. Oke, baru bisa kasih free dong. Nah, setelah orang datang untuk free teeth cleaning, nah ketika proses cleaningnya itu kan pasti bisa dong di upsell kan, misalnya oh gigi lu udah kuning nih, mau nggak di whitening, atau oh gigi lu ini berlubang nih, mau nggak diperbaiki atau apa gitu. Oh gigi lu nih kalau dipasang braces, dipasang kawat itu nanti bisa jadi bagus loh. Nah di sana nanti terjadi proses upsell. Jadi walaupun yang pertama itu free, free itu tujuannya supaya orang membangun satu hubungan dengan company Anda, dengan dentist dulu. Udah ada trust, baru mereka yakin untuk oh ya udah deh, dokter gigi ini cleaningnya juga bagus, penjelasannya juga ngerti. Ya udah aku ambil whitening dari dia deh, atau aku ambil pasang kawat gigi dari dia deh gitu. Oke, ini contoh value ladder-nya. Jadi ketika dia sudah dapatkan yang free ini, nanti Anda upsell, oh mau nggak whitening? Atau mau nggak yang lebih mahal, misalnya retainer atau braces atau implant. Oke, ini contoh value ladder untuk dentist. Nah, ini contoh framework value ladder yang Anda bisa gunakan untuk produk Anda atau untuk company Anda.
Jadi ini dari engage, capture, nurture, qualify, promote, and ascend. Jadi semakin di sini itu makin ke kanan price-nya makin mahal, makin ke kiri makin murah atau bahkan gratis. Oke, kalau value makin ke atas, value-nya makin tinggi, makin ke bawah, value-nya makin rendah. Jadi contoh yang harganya murah dan value-nya rendah itu engage. Yang harganya tinggi dan value-nya tinggi itu ascend atau promote di sini ya. Nah, ini aku jelaskan pakai ini deh. Nah, engage itu maksudnya apa sih? Engage itu tujuannya untuk membangun awareness terhadap Anda ataupun brand Anda ataupun topik Anda. Contohnya begini, misalnya aku mau promote co-offer, berarti produk utama aku misalnya online course, oke? Nah, aku mau langsung jualan bisa nggak? Ya bisa-bisa aja kan? Bisa-bisa aja, tapi kan kembali lagi seperti contoh tadi kan, bagaimana kalau ada orang yang belum yakin sama aku maksa jual ke dia, ya dia juga nggak beli karena belum yakin sih. Lalu gimana bangun hubungannya? Ya lewat cara ini dulu, dengan cara engage. Engage itu berarti aku berikan free content. Oke, free content itu ya bisa di Facebook, bisa di YouTube, bisa di Instagram, bisa bentuk artikel di website. Jadi tujuannya itu ya bangun engagement, jadi nggak usah bayar. Nggak usah bayar, ya tapi kita tetap berikan value gratis. Oke, misalnya buat free tutorial atau free artikel. Untuk apa? Untuk mereka tahu dulu, oh ini siapa sih yang buat tutorial ini? Oh ternyata Albert misalnya kan. Kemudian, oh Albert itu ngerti nggak yang dia jelasin? Oh bagus nih misalnya, oh videonya bagus atau artikel yang dia tulis itu bagus. Nah berarti kan mulai bangun satu awareness kan terhadap Anda misalnya. Atau bisa jadi terhadap topik Anda misalnya ya. Misalnya ternyata banyak orang yang belum tahu kalau di Facebook dan Instagram bisa iklan. Atau mereka sudah tahu bisa iklan tapi nggak tahu caranya, nggak tahu bahwa itu sebenarnya bisa dilakukan. Nah, maka aku akan buat artikel atau buat video yang nunjukin bahwa oh iklan di Facebook dan Instagram itu bisa loh, sebenarnya Anda juga bisa melakukannya. Nah, berarti supaya mereka aware bahwa oh ternyata aku sendiri juga bisa ya iklan lewat sosial media. Nah, kemudian fase kedua itu ya bisa capture. Capture itu maksudnya kita bisa berikan sesuatu yang nilainya lebih tinggi lagi, tapi ya kita butuh email mereka. Jadi kalau yang engage itu kita enggak minta email, enggak minta apa-apa, free. Kapan aja mereka mau nonton, mau konsum, bisa. Tapi kalau capture, kita ada minta sebagai gantinya, kami minta email Anda atau nomor WA Anda. Kami berikan something yang value-nya lebih tinggi, misalnya e-book atau free video atau tutorial berupa video, itu biasanya nilainya kan lebih bagus. Dan ini berikan karena free, sebagai gantinya minta email. Nah, email itu tujuannya apa? Supaya Anda di email, Anda bisa continue educating them, Anda bisa kirim email, Anda bisa kirimkan artikel-artikel, atau kalau misalnya Anda punya update konten baru, Anda bisa email ke mereka, itu nurture. Jadi sambilan bangun lagi, supaya mereka lebih memahami lagi bahwa, oh ternyata Facebook dan Instagram marketing itu powerful banget. Oke, contoh. Kemudian qualify. Qualify itu, yang aku bilang tadi, misalnya kan produk Anda 1 juta. Nah, bagaimana kalau misalnya Anda tawarkan dulu produk yang lebih murah, jangan langsung yang 1 juta, yang lebih murah. Misalnya tawarkan buku. Oke, buku kan harganya 50.000 sampai 100.000. Nah, Anda tawarkan dulu ke mereka untuk qualify mereka sebagai pembeli. Karena secara psikologis, kalau orang yang sudah pernah membeli dari Anda sekali, walaupun itu harganya murah, maka secara psikologis dia sudah merasa dia sudah menjadi pembeli dari Anda. Nah, maka ketika Anda nanti tawarkan produk kedua, ketiga, dan keempat, mereka udah lebih gampang untuk membeli. Nah, setelah qualify, baru kemudian Anda promote core offer Anda. Core offernya apa? Produk utama Anda itu. Nah, setelah mereka membeli produk utama, Anda bisa lagi upsell ke produk yang lebih tinggi. Nah, misalnya kalau di online course, udah beli online course kan? Nah, ada orang yang mereka selain belajar online, mereka pingin itu ada kontak langsung sama instrukturnya, atau pingin duduk di kelas belajar, karena bagi mereka itu mereka lebih kerasa, lebih bisa mengerti gitu kan. Nah itu Anda bisa promote, misalnya oh ini ada workshop. Jadi inilah cara Anda membangun value ladder dari orang yang belum kenal sama Anda pelan-pelan membangun hubungan, Anda memberikan mereka value di tingkatan yang berbeda ini sampai akhirnya mereka membeli produk Anda yang paling mahal. Jadi walaupun ini value ladder-nya banyak, tapi ini framework yang enggak harus Anda gunakan semuanya sih. Misalnya bisa seperti simple ini aja, engage,
qualify, promote. Jadi engage itu Anda berikan free content dulu, baru kemudian Anda qualify mereka dengan harga yang lebih, produk yang lebih murah. Kalau dalam contoh tadi misalnya 100 ribuan, nah baru nanti mereka udah yakin sama Anda, baru Anda promote yang produknya itu produk utama, misalnya yang harganya 1 juta. Jadi Anda nggak harus gunakan semua ini ya, pilih aja mana yang cocok dengan Anda. Misalnya Anda nggak perlu mau capture email, nggak perlu mau email marketing, ya udah langsung engage, qualify, promote. Jadi kalau di value map Anda, kan kita udah tuliskan kan, apa aja jasa dan produk yang bisa Anda sediain. Jadi ini nggak harus semuanya berbayar ya, ada yang bisa gratis, ada yang berupa artikel, ada yang berupa video, ada yang berupa produk yang mau Anda jual. Jadi ini semuanya Anda tuliskan. Let's say kita tuliskan produk 1 sampai 6 gitu ya. Nah, baru Anda susun, oh untuk engagement. Untuk engage Anda keluarkan produk 1, misalnya free article. Untuk capture Anda keluarkan produk kedua, misalnya ebook. Oke, gratis tapi minta email. Untuk produk ketiga, misalnya Anda punya sekumpulan case study yang bisa Anda email ke subscriber Anda. Terus Anda punya produk yang harganya murah, 50.000. Ya Anda untuk tujuannya untuk qualify. Produk utama Anda atau produk upsell Anda yang berikutnya. Oke, jadi dari produk dan service Anda itu Anda bisa susun di dalam value ladder ini. Oke, nah contoh seperti ini kan, misalnya value map dari seorang dentist kan banyak, ada braces, retainer, whitening, teeth cleaning, dan seterusnya. Jadi ini dari produk dan jasa ini mereka bisa susun value ladder-nya, mana yang mau mereka berikan gratis, mana yang mereka jual dengan harga murah, nah sampai yang harga yang paling mahal. Oke, nah sekarang giliran Anda, coba pikirkan Anda punya value map apa di list semuanya. Kemudian Anda nanti coba susun, Anda mau gunakan value ladder yang mana? Mau gunakan semua ini, atau mau yang simple seperti tadi, nggak usah minta email, nggak usah email marketing, langsung engage, qualify, promote. Oke, coba Anda susun value ladder untuk produk Anda.